tentang keutamaan memberi hutang dan berjual. Ya, di antaranya itu Rasulullah bersabda, riwayat Imam Ahmad, Ismah yusmah lak. Kurang lebihnya nanti kamu akan diberi kurang lebih. Begitu. Kurang lebih lah. Nanti kamu akan mendapatkan kurang lebih. Dari siapa? Dari manusia atau dari Allah? Nanti ketika ada butuh akan satu hal, nanti kita akan dipermudah oleh Gusti Allah. Insya Allah seperti itu. Dalam segala urusan. Tapi kita sering dulu. Jadi orang berbuat baik itu kan Allah berfirman, In ahsantum li anfusikum, wa in asa'ta falaha. Ya. Jadi ketika orang berbuat baik itu, nanti akan ada balasannya di akhirat. Jelas itu sudah ya. Tapi di dunia Allah juga memberi. Nah, kapan turunnya bantuan itu? Di saat kita paling butuh. Di saat kita paling butuh, pertolongan itu datang nanti. Nah, kapan datangnya masalah itu? Allah yang paling tahu. Kan Allah sudah tahu kita itu mau ngapain. Ya toh? Allah kan sudah tahu itu. Semuanya sudah tercatat. Fi lawahil mahfud. Tercatat sudah semua. Bakal begini, besok begini, besok begini. Kalau sampai ke takdir yang mu'allak, bukan yang mubrom, yang masih bisa dirubah, maka bisa dirubah itu dengan amal baik, dengan doa juga bisa. Misalnya, mau kepreset, karena pernah sodako, gak situ kepreset, saya kepreset kancane. Soal konco gak tahu sodako. Mau kena kejadian, enggak kena. Kenapa? Karena dia sering berbuat baik. Bisa jadi. Nah, Allah yang paling tahu kapan memberikan kebaikan itu tadi. Begitu pula dengan kalau ketika jual beli. Ketika seseorang kurang lebih sama seseorang, kadang-kadang kita tahu bahwa kita itu sedang ditipu. Bukan jual beli di pasar yang tumbas. Ini kalau itu kan sudah normal. Enggak, mungkin jual beli seperti motor atau yang agak jarang terjadi begitu. Kan sering kita terjadi kepada satu hal yang kita tidak suka. Tapi karena mungkin kita dalam keadaan yang butuh atau kepepet, maka kita kurang lebih. Ya sudah, tidak apa-apa. Saya tahu saya sedang ditipu sekarang, tapi nggak apa-apa. Nah nanti Anda akan mendapatkan kemudahan dalam urusan lain, bisa jadi 5 atau 6 kali bakal digampangkan terus sama Allah. Tapi memang sakit dulu pertamanya. Nah kalau kita diberi cobaan, kita beri musamaha atau kurang lebih, dan nanti dari Allah itu balasannya, itu bakal mendapatkan kurang lebih, akan didatangkan orang-orang yang begitu nanti kepada antum. Mau atau tidak mau? Ya, sya'am aba. Nah, makanya kurang lebih lah. Misalnya ada orang bersalah sama kita, diusahakan kurang lebih. Ada orang punya utang sama kita, kalau memang tidak terlalu besar, kurang lebih. Apapun yang bisa kita kurang lebih ke orang lain, kurang lebih lah. Yang bisa kita maafkan dari kekurangan orang lain, sebisanya semua. Tapi misalnya tidak bisa, ya yang bisa. Apa yang bisa kita kurang lebih dari orang lain, maka nanti kita akan diberi kurang lebih sama Allah. Termasuk kurang lebih sama dosa kita di akhirat. Dosa saya banyak ya Allah, kok tidak ada di sini? Iya, karena dulu kamu sering kurang lebih, maka saya kurang lebih dengan dosamu sekarang. Tapi kalau kita terlalu ketat sama orang, sampai Allah berfirman, sampai Nabi Muhammad bersabda, Abghadur rijal ilallahi al-aladul khosib. Orang yang paling tidak disenangi oleh Allah itu diantara orang yang memperpanjang atau yang suka berbuat onar dan diperpanjang, dibuat ruwet. Jadi hal-hal kecil dibuat panjang, dilaporkan, dibegini begitu. Hal kecil dibuat panjang. Nah itu tidak disenang sama Allah. Hal kecil dibuat panjang, hal kecil dibuat ruwet. Tapi kalau orang suka kurang lebih dengan kekurangan orang lain, Allah akan kurang lebih kepada dirinya di akhirat. Dan Allah akan mendatangkan dalam interaksi muamalahnya, setiap harinya itu nanti dia akan ketemu dengan orang-orang yang enak-enak terus. Kenapa? Karena dia pernah baik sama satu orang. Kalau baiknya berkali-kali, nanti datangnya juga berkali-kali. Itu sudah tertulis itu. Ismah yusmah lah, kata Rasul SAW. Dan di sini juga disebutkan bahwa dalam riwayat Ibn Majah, Rasulullah bersabda, Ra'aitu ala babil jannah maktuban. Saya lihat di pintunya surga, maktub tertulis. As-sodaqatu bi asyri amthaliha. Sodakoh itu 10 kali lipat.
pahalanya. Antum sedekah 1.000, pahalanya tulisannya 100.000. Wal qardu bithamani asyarah. Sedangkan memberi hutang itu 18. Itu tertulis di atas pintunya surga. Jadi memberi hutang itu lebih besar pahalanya daripada bersedekah. Tapi kalau ada orang minta, ya jangan hutang ya. Ya enggak. Kalau orangnya minta, ya sudah dikasih saja. Tapi kalau orangnya datang nawai itu hutang, ya itu dihutangi. Kecuali kalau memang dia orangnya ruwet mau nipu. Nah, nanti kan menyesuaikan. Nah, misalnya sekarang yang datang itu orangnya benar-benar butuh. Kemudian dia hutang. Dihutangi. Itu lebih nikmat, lebih merasa terbantu daripada orang yang kita beri sedekah. Karena di sini disebutkan, Inna shadaqata taqa'u fi yadil muhtaj wa ghairil muhtaj. Sedekah itu bisa jadi diterima orang yang butuh, bisa jadi turun ke tangan orang yang tidak butuh. Contohnya misalnya, kan banyak pengemis yang kaya. Ya kan? Lampu merah misalnya. Dia minta sekali di lampu merah, dia misalnya dapat dari 10 mobil, satu mobil misalnya Rp1.000, dapat 10.000. Dia ngetime di situ 2 jam. Ya, dapat 20 apa namanya? 20 lampu merah ya. Sekali lampu merah dia dapat 10.000. 20 lampu merah berarti dapat berapa? 200.000 sehari. Wis, sak jam mulai deh. Sing macul 7 jam oleh 50. Yang ngemis di jalan dapat 200.000, sudah pulang dia. Kok wis mulai Pak? Ya mulai isu. Isu menemani nyambut gawe. Kati ngomong ngono. Iya. Maka dia dapat 200.000. Berapa satu bulan? Ecek-ecek 6 juta deh. Sedekah itu bisa dapat ke orang yang butuh, juga orang yang tidak butuh. Begitu. Nah, kalau dia dapat 6 juta sebulan, ya mestinya dia tidak minta kan. Karena mestinya orang kalau minta, itu kalau sudah tidak minta, dia bisa mati. Kalau dia tidak minta, keluarganya akan kacau. Baru minta. Kalau dia minta untuk kenikmatan atau dia minta untuk kemewahan, dia untuk berlebihan dari apa yang dia butuhkan, maka itu sudah bukan orang yang butuh. Nah, maka makna dari hadis eh, sedekah itu 10 kali lipat dan hutang itu 18 kali lipat, karena orang kalau sampai hutang, biasanya dia itu benar-benar butuh. Walaupun tidak 100%, ada juga orang yang hutang karena kepingin punya handphone baru. Ya, Pak? Di foto KTP-nya, jebret, dapat uang, pinjaman online, dia buat beli HP. Kan tidak perlu dia sebetulnya. Nah, dia mau tuh pakai HP-nya dia. Cuman supaya tampak, lah itu ya lain. Tapi itu kan yang secara umum dari zamannya Rasul, dari zaman dulu, itu kalau orang butuh baru utang. Kalau orang yang dia hati-hati, dia tidak akan gampang-gampang utang. Buat apa saya utang? Buat apa? Kalau tidak perlu banget, buat apa? Meneng-meneng duwe utang nang wong itu bahaya apa? Enak loh. Buat apa? Kan Rasulullah bersabda innallaha ma'adain. Allah akan bersama orang-orang yang punya utang. Aku ingin dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah itu, ya, sholat, qiyamul lail, poso, Senin Kemis itu bukan golek utang. Nah, terus apa makna hadis dari Allah itu bersama dengan orang-orang yang punya hutang? Allah itu dekat dengan orang yang punya hutang. Bukan berarti Allah itu senang dengan orang yang punya hutang, bukan. Allah itu bersama dengan orang-orang yang punya hutang. Maksudnya, jika ada orang butuh, kemudian dia terpaksa hutang, dan dia pakai untuk kehidupannya, keluarganya, berjuang untuk nafkah, dan dia punya itikat baik untuk membayar. Nah, itu maksudnya Allah bersama orang-orang yang punya hutang. Maksudnya apa? Allah akan membantu dia untuk menyelesaikan hutangnya. Kenapa? Karena dia pinjam itu untuk anaknya yang sakit mungkin, untuk ibunya yang sakit, untuk lahirnya istrinya. Kan bukan buat dinikmatin, untuk menyelamatkan orang lain. Dan dia berusaha untuk bayar.
Dia kerja, ditabung, dicelengi, dibayar. Terus begitu. Nah berarti kan dia hutang karena memang urgen, darurat, dan ketika dia sudah mendapatkan pekerjaan, dia benar-benar nawaitu bayar. Itu Allah akan bersama dengan mereka. Allah akan bantu orang seperti itu. Tapi kalau diam-diam pinjam online, ya Allah tidak bersama mereka. Apa mana online, bunga. Allah jadi musuh mereka itu. Ya. Jadi, apa kok jawab pinjaman online? Bersama Allah, Pak. Ya tidak bersama Allah. Ya Allah mengatakan perang dengan orang yang ngambil bunga. Ya bukan berarti begitu. Kan tidak bisa. Semua itu dipahami dengan akal kita kan tidak bisa. Jadi sehingga kalau ada orang yang memberi hutang, itu dia yang untung. Bukan yang diberi hutang yang untung. Yang memberi hutang yang untung. Ya, apalagi kalau tidak beranak pinak. Nah, kalau diberi hutang, kemudian kalau tidak terlalu banyak dan dia mampu, karena sudah lupa. Setelah 2-3 tahun dia datang. Saya dulu pernah utang ke jenengan, Mas. Masa? Iya. Berapa? Sekitar 500.000. Sekarang saya mau niat bayar. Nah itu diantara orang calon penghuni surga itu. Ketika orang yang sudah punya hutang lupa, dia ingat dan dia niat bayar. Yang punya hutang sudah, yang sohibul fulus ini sudah tidak lagi. Tapi dia masih punya itikat bayar. Ketika dia nyelengi, dia nabung, dia benar-benar punya, dia mau bayar, itu contoh calon penghuni surga. Karena dia punya sifat al-wafa. Al-wafa itu orang yang setia. Saya janji akan bayar. Saya mungkin dulu tidak bisa. Setelah bertahun-tahun, yang punya lupa. Tapi dia tetap, saya datang untuk bayar hutang. Nah itu calon penghuni surga. Yang punya hutang bilang, wah, tidak usah Mas. Saya sudah lupa dan itu sudah berjalan, saya baik-baik saja. Tanpa uang yang sampean utang itu saya juga hidup. Lebih baik itu buat jenengan aja. Ini juga calon penghuni surga, dua-duanya. Tapi yang ada sekarang sebaliknya. Ngemplang yang banyak ini. Lupa. Kapan? Loh. Oh, posisi. Makanya catatan. Makanya kalau utang itu dicatat. Tidak ada dolur, Pak, kalau sudah masalah utangnya. Tidak ada dolur. Konco, udah ada konco. Tidak ada konco, tidak ada dolur, tidak ada nun sewu. Kecuali kalau orang tua, baru. Selain orang tua, jangan tidak pakai ditulis. Fak tubuh. Catatan. Understand? Catat. Tidak apa-apa, balik-balik. Walaupun itu misalnya kerjasama atau apa, catatan. Walaupun saya punya kerjasama sama satu orang, saya tahu orangnya tidak bakal nagih apa-apa sama saya. Dia yang ngejak, ayo kerjasama. Tapi ya saya sudah kerjasama. Tak catat. Kayak apa ini jadi? Kan dia yang rugi karena dia yang pemodalnya. Loh enggak. Saya tahu bahwa ente mungkin tidak bakal ngitung ini. Tapi ini perintahnya Allah. Walaupun ini hanya formalitas, bukan formulir ya, formalitas. Walaupun ini cuma formalitas, tapi dilakoni. Itu berkahnya jauh lebih baik dicatat. Mau kalau saya kalau ada begitu-begitu, nyatet materai, video, foto, jepretan. Misalnya beli misalnya saya beli mobil atau beli sesuatu, tanah misalnya. Itu saya kasih foto. Telah lunas RP sekian, orangnya megang begini. Jebret. Video, telah dijual video, telah dijual tanah kepada fulan dengan harga sekian dan telah saya terima uangnya dengan benar. Video. Wes. Simpen aja. Lah bae moro anak putu nih melangker ini. Biar nih kita naik bapak. Sik. Your father is the last man to know. Ya. Iki lho bapakmu, video nih. Iki lho foto nih. Iki lho surate. Gitu. Kalah bukti. Kalah bukti. Anaknya kalah bukti kan? Kalah bukti. Kalah bukti, iya. Ajarnya. Kalah bukti. Kalah bukti. Iya. Dari video, dari foto, dari tulisan, tanda tangan, materai bapaknya.
Dan kalau perlu dipanggil ke notaris. Notaris tadi tulis. Waduh kenceng teman. Oh enggak Pak. Kalau Allah sudah merintah itu lakonono. Banyak kejadian itu. Mohon maaf ini, makanya hati-hati. Ada satu pondok di daerah Jawa Timur sini. Pondok ribuan meter besarnya. Tidak ada surat. Tidak di surat wakaf, tidak di surat apapun. Tahu-tahu anaknya datang gugat, iki tanah bapak. Oh apa? Dijual sak pondok sak masjid itu lah. Pondoknya buyar. Mau apa? Tidak ada suratnya. Ya gitu. Ya. Jadi kita tidak tahu. Makanya husnudon itu boleh, tapi husnudon kepada orang di dekat kita tidak boleh. Misalnya ke anak, ke awak dewe. Awak dewe jangan. Insya Allah, oh anak-anakku, oh jangan. Justru anak-anak kita itu yang perlu kita perhatikan. Ya toh. Ngerogo rempelo, usus, jantung, kabeh. Hati-hati. Wallahu a'lam. Jadi kalau bisa ngutangi orang, hutangi. Asal Anda tidak memberi kesempatan orang lain untuk menipu. Ya kalau sudah dia datang sering utang, terus kemudian dia sering nipu, kasihan nanti dosa dia. Ya apa kalau sudah begitu? Kalau dia datang kasih aja uang. Saya mau utang, saya ini butuh saya ini. Kucing saya itu batuk, enggak selesai. Oh ya, ini. Saya mau utang. Maaf. Loh, kalau Rasulullah enggak. Jangan bilang bahwa Rasulullah nganjurkan utang. Sampean itu bayar utang itu juga perintahnya Rasul. Podo. Sampai enggak pernah bayar. Iya, begitu. Ada orang suka utang dulu. Ya, datang suka utang. Dikemplang, datang lagi utang lagi. Datang lagi mau utang. Sampai sini turun bayar loh. Oh iya, assalamualaikum. Balik, amblas balik kucing sudah. Ayo apa? Ya, kalau dia bakal menipu, ya jangan kita beri kesempatan, dikasih aja. Terus mari mulai. Ya, begitu. Dikasih aja nih biar pulang. Tapi kalau dia terus nipu, ya kan kita membuat orang untuk menipu. Ya, jadi kalau punya kesempatan ngutangi orang, hutangi. Kalau bisa mampu, hutangi. Kalau bisa diikhlaskan, ikhlaskan. Yang untung bukan yang mendapatkan uang, tapi kitanya. Wallahu a'lam bishawab.